Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dante Swangsong melihat dari mata putrinya. Dia mengetahui bahwa putrinya sudah tertarik pada Tanyun. Setelah itu, Dante Swangsong memandangi kepala jiwa suci yang sedang terdiam. Lalu dia berkata, "Kompetisi 10 divisi gerbang abadi belum berakhir. Kamu masih menjadi tuan rumah kompetisi ini. Jadi lanjutkan." Setelah menjawab dengan hormat, kepala jiwa suci menghela napas dan berkata dengan pelan, "Sekarang kepala ini mengumumkan bahwa pemenang dari kompetisi 10 divisi gerbang abadi adalah divisi berjasa. Selanjutnya, para murid divisi berjasa akan saling bertarung untuk menentukan 3 besar dalam daftar abadi. Setelah 3 teratas sudah ditentukan, mereka bertiga akan mewakili sekte dan berangkat ke Istana Jiwa Ilahi dalam 10 hari kemudian. Ketiga murid itu akan melawan murid Istana Jiwa Ilahi dan sekte abadi untuk memperebutkan kota memasuki medan perang para dewa." Setelah mendengarkan hal itu, para murid divisi berjasa berteriak, "Bagus, kita telah menjadi juara pertama dalam kompetisi kali ini. Divisi berjasa adalah divisi terkuat di gerbang abadi. Senior Tan dan Senior Huangfu, aku mencintai kalian." Shen Shubing mengangkat tangannya. Dia memberi isyarat kepada para murid untuk diam. Dia memandang Tanyun dan berkata, "Tanyun, kekuatanmu adalah nomor 1 di antara 2 juta murid gerbang abadi. Aku ingin menghindari pertarungan antar murid divisi berjasa untuk menentukan peringkat kedua dan ketiga. Jadi aku serahkan padamu untuk memilih peringkat kedua dan ketiga." Alasan mengapa Shen Shubing berkata demikian itu karena teknik latihan yang digunakan oleh para murid divisi berjasa semuanya berasal dari Tanyun. Jadi Shen Shubing percaya bahwa Tanyun tahu siapa di antara Mu Mengyi dan 8 orang lainnya yang pantas di peringkat kedua dan ketiga. Setelah Tanyun membungkuk dan menerima perintah dari Shen Shubing, Tanyun memandang Mu Mengyi yang berada di arena jiwa suci nomor 1 dan berkata dengan jujur, "Kepala, menurut murid ini, Huang Fuyu sedikit lebih lemah dari Mu Mengyi. Oleh karena itu, Mu Mengyi berada di peringkat kedua dan Huang Fuyu berada di peringkat ketiga." Mendengarkan hal itu, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yi, dan Fang Qinghan tidak keberatan. Sebaliknya, Huang Fuyu sedikit cemberut. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Shen Shubing mengangguk, kemudian berbalik dan menoleh ke belakang. Dia membungkuk ke arah Dante Swangsong dan berkata, "Kepala sekte, 3 peringkat teratas dalam daftar abadi sudah ditentukan." Dante Swangsong tertawa dan berdiri. Lalu dia berkata, "Sekarang, kepala sekte ini mengumumkan bahwa Tanyun peringkat pertama dalam daftar abadi. Tanyun akan mendapatkan senjata sub terhormat tingkat tinggi. Mu Mengyi berada di peringkat kedua dalam daftar abadi. Dia akan mendapatkan senjata sub terhormat tingkat atas. Huang Fuyu peringkat ketiga, mendapatkan senjata sub terhormat tingkat menengah. Sekarang kalian bertiga, katakan pada kepala sekte ini, senjata macam apa yang kalian inginkan." Tanyun memikirkan Song Wuxiao yang memiliki atribut ruang dan tubuh suci Yin. Jadi dia membungkuk dan berkata, "Kepala sekte, murid ini menginginkan pedang terbang sub terhormat tingkat tinggi dengan atribut ruang. Dan pedang terbang itu khusus untuk wanita." Sui Jian memandang Song Wuxiao di sebelahnya dan berkata, "Kakak ipar selalu memikirkan dirimu." Song Wuxiao tersenyum dan berkata, "Baiklah, kakak akan mengatakan hal ini pada Tanyun.
Jadi jika Tanyun memiliki sesuatu di masa depan, dia juga akan memberimu. Suezian berkata, Kak Xiao, jangan lakukan itu. Pada saat ini, Mu Mengyi berkata, Kepala sekte, murid ini menginginkan pedang terhormat tingkat atas dengan 5 atribut, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Setelah mendengarkan hal ini, Suezian menyadari bahwa Mu Mengyi sedang memikirkan dirinya. Suezian tiba-tiba menangis karena hal itu. Setelah itu, Huang Fuyu memandang Dante Xuanzong dan dengan hormat berkata, murid ini menginginkan pedang terhormat tingkat menengah dengan atribut kuno dan cahaya. Setelah Dante Xuanzong mengangguk, dia berkata, Tanyun, Mu Mengyi, dan Huang Fuyu, selama kalian bertiga dapat mengalahkan murid Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi, kepala sekte ini akan memberikan kalian gelar putra dan putri suci. Tubuh Mu Mengyi bergetar. Dia segera berlutut lalu berkata, murid akan melakukan yang terbaik untuk sekte suci Huangfu. Tanyun tidak berlutut dan dengan hormat berkata, murid akan melakukan yang terbaik untuk sekte suci Huangfu. Huang Fuyu tercengang, lalu dia berlutut. Pada saat ini, Shen Shubing, Shen Shuzhen, dan lebih dari 13.000 murid divisi berjasa sangat bersemangat. Karena jika seseorang mendapatkan gelar putra dan putri suci, orang itu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber daya kultivasi yang melimpah dan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi kepala sekte berikutnya. Kecuali Shen Shubing dan Tan Xinying, para kepala divisi dan tetua lainnya, mereka tidak sabar menunggu Tanyun mati di Istana Jiwa Ilahi. Tan Xinying menatap Tanyun, matanya yang indah mengungkapkan sedikit kekaguman dan bergumam di dalam hatinya, ayahku membutuhkan seseorang seperti Tanyun. Aku pasti akan membawa Tanyun ke dinasti suci Tangxun dengan segala cara. Kemudian, Dante Xuanzong meminta Mu Mengyi dan Huang Fuyu untuk berdiri. Dia menatap Shen Shubing dan berkata, jika kamu ingin tetap di sini dan menonton pertarungan untuk menentukan divisi yang menempati juara kedua sampai ke-10, maka kamu bisa tetap di sini. Jika tidak, kamu dapat membawa Tanyun dan yang lainnya untuk kembali ke alam rahasia divisi berjasa. Shen Shubing berkata, bawahan ini ingin kembali ke alam rahasia divisi berjasa. Dante Xuanzong melambaikan tangannya, dan monumen batu yang bertuliskan peringkat daftar abadi tiba-tiba menyusut dan terbang ke tangan Shen Shubing. Shen Shubing menjadi senang, karena di masa depan, daftar abadi akan diletakkan selama 10 tahun di divisi berjasa. Dante Xuanzong memandang Shen Shubing dengan sentuhan kasih sayang di matanya. Lalu dia berkata dengan lembut, bawa Tanyun dan yang lainnya kembali ke divisi berjasa. 10 hari kemudian, kepala sekte ini akan membawa Tanyun, Mu Mengyi, dan Huang Fuyu ke Istana Jiwa Ilahi. Setelah Shen Shubing menjawab, dia mengeluarkan perahu roh dan membawa Shen Shuzhen, Shen Qingfeng, Tanyun dan murid lainnya untuk pergi dari alam rahasia divisi jiwa suci. Dante Xuanzong berkata, cepat lanjutkan untuk menentukan divisi yang menempati juara kedua hingga ke-10. Pada saat yang sama, di Istana Jiwa Ilahi, tepatnya di sebuah puncak, ada seorang wanita, Sugeyu, yang merupakan kepala Istana Jiwa Ilahi. Dia terbang menuju puncak itu dan berkata dengan ramah, Kiner, aku ingin menemuimu. Nanggong Yukin berkata, guru, mengapa kamu di sini? Sugeyu meraih tangan Nanggong Yukin dan tampak khawatir. Lalu dia berkata, setelah tinggal di puncak gunung ini selama beberapa tahun, apakah penyakit jantungmu masih suka kambuh atau tidak?
Nanggong Yukin berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas perhatian guru. Murid ini jauh lebih baik. 3 bulan ini aku tidak mengalami apapun. Sugeyu berkata dengan niat membunuh. Kiner, murid sekte suci Huangfu, saat itu telah banyak menghabisi murid istana jiwa ilahi. Dendam ini harus dibalaskan. 3 bulan kemudian, 3 murid sekte suci Huangfu akan datang ke istana jiwa ilahi untuk melakukan kompetisi, merebutkan kota memasuki medan perang para dewa. Kamu harus menghabisi mereka. Nanggong Yukin mengangguk dan berkata, ya, murid ini mengerti. Setelah itu, Sugeyu sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan lembut, ngomong-ngomong, Kiner, apakah kamu punya kekasih sekarang ini? Mendengarkan hal itu, Nanggong Yukin sedikit melirik dan berkata, ada, tapi sekarang dia sudah tidak ada. Sugeyu bertanya dengan kebingungan, apa maksudnya? Nanggong Yukin menggigit bibirnya dan berkata, guru, dia telah meninggal hampir 10 tahun yang lalu. Sugeyu dengan lembut memeluk Nanggong Yukin dan berkata, Kiner, orang mati tidak dapat dibangkitkan lagi. Jadi jangan terlalu sedih. Percayalah pada guru, roh dia yang berada di surga tidak ingin melihat kamu sedih. Nanggong Yukin tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya. Air mata menetes. Lalu dia berkata, guru, tahukah kamu, mungkin itu hanya angan-angan murid ini. Sebenarnya dia bukan kekasihku. Dia mungkin tidak menyukai murid ini sama sekali. Murid benar-benar menyesal ketika dia masih hidup. Murid tidak sempat bertanya secara pribadi tentang perasaannya. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, dan murid ini merasa sangat sedih. Sugeyu menepuk punggung Nanggong Yukin dan berkata dengan lembut, Kiner, kamu berbakat dan cerdas, bahkan lebih cantik dari wanita manapun. Aku percaya bahwa dia juga menyukaimu. Gadis bodoh, berhentilah menangis. Mendengarkan hal itu, Nanggong Yukin menghapus air matanya dan mengangguk. Lalu dia berkata, guru, mengapa kamu tiba-tiba bertanya kepada murid ini apakah aku memiliki kekasih atau tidak? Sugeyu berkata dengan jujur, Kiner, Ruyan Chen, yang merupakan tuan muda sekte abadi, dia menyukaimu sejak 10 tahun yang lalu. Jadi lebih dari 6 tahun yang lalu, pada hari di mana rambutmu memutih, kepala sekte Ruyan melamarmu untuk dinikahkan dengan putranya. Pada saat itu, aku tidak tahu apakah kamu tertarik pada tuan muda Ruyan Chen atau tidak. Selain itu, kamu satu-satunya gadis suci dari istana jiwa ilahi. Jadi aku menolak lamaran itu. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kepala sekte Ruyan akan membuat proposal pernikahan lagi 10 hari yang lalu. Tanpa menunggu kata-kata Sugeyu selesai, Nanggong Yukin berkata, guru, murid belum bisa melupakan kekasihku sebelumnya. Murid tidak ingin menikah sekarang ini. Jadi murid meminta guru untuk menolaknya. Sugeyu menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Lalu dia berkata, Kiner, kamu tidak tahu, masalah ini sangat penting. Karena leluhur sekte abadi yang datang ke istana jiwa ilahi secara langsung. Jadi guru tidak bisa menolaknya mentah-mentah. Ketika leluhur sekte abadi pergi dari istana jiwa ilahi, dia berkata bahwa dia akan meluangkan waktu untuk pergi ke dinasti suci Nanggong secara langsung untuk berdiskusi dengan ayahmu. Kiner, kamu harus siap secara mental bahwa ayah dan ibumu mungkin akan menyetujui pernikahan ini karena leluhur sekte abadi. Mendengarkan hal itu, hati Nanggong Yukin terasa sakit dan kepalanya bergetar. Lalu dia berkata, guru, murid ini tidak menyangka bahwa aku dikorbankan untuk kepentingan ayah dan ibuku. Gimana teman-teman episode kali ini?
Sungguh membagongkan bukan? Buat kalian ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Theo ini. Terima kasih.